Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho, NIM 2018-30200066. Ingin mengerjakan tugas PKN tentang resume presentasi. Yang pertama tentang nilai Pancasila. Nilai Pancasila sebagai model pendidikan karakter bagi generasi bangsa. Di era digital adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia agar memiliki karakter yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter merupakan dalam hal ini adalah salah satu penerapan nilai-nilai norma Pancasila pada peserta. Melalui pengetahuan, pemahaman nilai-nilai Pancasila dan penerapan ilmiah tersebut terhadap diri sendiri. Selanjutnya memahami Pancasila dan memakna sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai norma dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas. Di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dari teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya tentang sila keempat. Sila keempat pula menggambarkan jika dalam mengambil keputusan wajib memikirkan kepentingan bersama, tetapi realistis menampilkan kalau masih terdapat sebagian pengambil keputusan yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang tidak dekat dengan rakyat. Perihal tersebut hanya guna memuaskan kepentingan kelompok tertentu. Perihal ini juga menampilkan masih terdapatnya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan yang rawan korupsi yang pada simpulannya merugikan banyak pihak. Sila keempat pula menegaskan seluruh pihak untuk menghormati serta melindungi tiap keputusan yang diambil selaku hasil musyawarah. Oleh sebab itu, tidak terdapat alibi buat meyakinkan kalau pihak tertentu relatif sewenang-wenangnya terhadap pihak lain yang cenderung mengabaikan keputusan yang sudah ditetapkan tadinya. Selanjutnya tentang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Sila kedua dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta untuk menegaskan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini. Selain itu, sila ini juga harus mampu menjamin hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, utamanya demi penegakan HAM yang bermartabat. Semua nilai dalam sila-sila Pancasila itu sejalan dengan ajaran semua agama.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya sifat manusia yang dilandasi keadilan dan budi pekerti yang luhur atau akhlak. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, maka sifat adil merupakan sifat yang mutlak harus dimiliki manusia. Selanjutnya, menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Proses pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital dapat dilakukan dengan kegiatan peningkatan sosialisasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar maupun berorganisasi. Proses pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital ini pada dasarnya sangat diperlukan. Literasi warga negara dalam hal kewarganegaraan umumnya di dunia nyata, khususnya di dunia maya, sangat perlu diperhatikan. Di era serba digital seperti saat ini, informasi dapat menyebar luas dengan begitu cepat dan cenderung sulit untuk dikendalikan. Banyak sekali informasi yang bertebar di seluruh media massa yang membuat masyarakat rancu dan sulit membedakan mana informasi yang benar dan valid, mana informasi yang validitasnya masih dipertanyakan. Tentunya hal tersebut sangat wajar mengingat kemajuan teknologi menunjang mudahnya informasi menyebar luas tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi warga negara maupun penyelenggara negara untuk menghadapi berbagai informasi yang simpang siur di era digital seperti saat ini. Bagaimana masyarakat mampu tetap menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara di tengah-tengah banyaknya informasi hoaks yang begitu mudah menyebar luas. Para penyelenggara negara juga akan menemukan kesulitan untuk menanggulangi banyaknya informasi hoaks yang begitu mudah menyebar luas. Salah satu cara membangun literasi kewarganegaraan tersebut ialah reaktualisasi nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan maya yang pada saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan berwarga negara. Adapun yang dilakukan memperluas karakter melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat dijadikan sebagai salah satu cara jangka panjang agar dapat terhindar menjadi korban informasi hoaks. Bahwa pada prinsipnya kegiatan pengembangan literasi tentang Pancasila perlu terus dilakukan. Difokuskan tentang Pancasila yang mendalam sangat perlu dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan dampak buruk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Selanjutnya, menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila. Gotong royong yang menjadi intisari Pancasila. Mengapa bisa demikian? Kini di era milenial, sifat gotong royong masih bisa kita jumpai di daerah pedesaan, biasanya lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka, seperti memperbaiki dan membersihkan jalan atau memperbaiki rumah. Sedangkan di daerah perkotaan, gotong royong dapat dijumpai dalam kegiatan bakti sosial demi kepentingan bersama. Dari sini timbullah rasa kebersamaan keluarga tolong menolong, sehingga dapat terbiasa rasa kesatuan dan persatuan nasional. Tidak hanya di pedesaan bisa kita jumpai sikap gotong royong, melainkan di daerah perkotaan pun bisa kita jumpai dengan mudah. Karena secara budaya memang sudah ditanamkan sifat ini sejak kecil hingga dewasa. Karena gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri
khas bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.